Ya, Bude, saya persilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Ibu Mentor ya, Bu Hildawati, yang hari ini kita bisa sama-sama di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Bapak Fadli selaku penguji. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan dari hasil aktualisasi adik kami Muhammad Jamil. Waktu yang diperlukan disiapkan hanya 10 menit dari sekarang. Silahkan Dik Jamil. Terima kasih kepada Pak Fadli selaku penguji dan Ibu Yuli selaku mentor. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien menggunakan 2 bahasa di ruang isolasi RSUD Rajatul Mulatutu. Kayaknya kurang jelas PowerPoint-mu. Di Aldi coba ajari kenapa kurang jelas nih. Ini dari jaringannya, Bude. Oh, bukan ada yang dicontreng itu, diklik itu tidak ya? Oke, lanjutkan deh, cuma kabur ya. Tidak ada pasien di situ? Kegiatan pertama yaitu adalah leaflet protokol kesehatan 5M dalam 2 bahasa. Kegiatan yang pertama itu adalah konsultasi dengan mentor. Jadi di kegiatan ini saya melakukan konsultasi dengan mentor dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pembuatan leaflet. Kemudian yang kedua kita menyiapkan materi sosialisasi melalui leaflet. Pada tahapan ini saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat yang mengerti tentang bahasa Lauje. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pencetakan leaflet. Pada tahapan ini saya mencetak leaflet yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menyebarluaskan. Pada tahap ini saya memberikan setiap pengunjung leaflet. Kemudian masuk di kegiatan kedua yaitu membuat mediasi informasi tentang protokol kesehatan melalui banner dan poster. Pada tahapan ini yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor untuk menjelaskan setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan banner dan poster dalam 2 bahasa. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan materi sosialisasi. Dalam hal ini saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat yang mengerti bahasa Lauje. Setelah melakukan koordinasi dengan teman, saya melakukan pencetakan banner dan poster. Kemudian yang keempat adalah menempatkan banner dan poster. Jadi setelah dicetak, banner dan poster ditempatkan di tempat yang strategis. Untuk poster ditempatkan di pintu pertama di ruang isolasi, sedangkan untuk banner di pintu kedua di ruang isolasi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi ke keluarga pasien tentang bahaya penyakit menular di ruang isolasi, seperti TB paru, hepatitis, dan HIV/AIDS. Yang pertama adalah konsultasi, sama seperti sebelumnya kita melakukan konsultasi dengan mentor untuk menjelaskan setiap kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Yang kedua adalah menyiapkan materi sosialisasi. Dalam hal ini saya menyiapkan materi sendiri dan mengambil referensi dari internet. Yang ketiga adalah melakukan pencetakan leaflet. Setelah mendesain leaflet tentang penyakit menular, kita melakukan pencetakan. Setelah itu, setelah dicetak, kita menyebarluaskan leaflet itu kepada pengunjung ruang isolasi. Kegiatan yang keempat adalah menyediakan penggeras suara sebagai media penyampaian informasi. Kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Pada tahapan ini, kita berkonsultasi dengan mentor tentang setiap tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah membeli pengeras suara. Dalam hal ini,
saya membeli pengeras suara dengan biaya sendiri. Yang ketiga adalah membuat materi sosialisasi pesan suara. Setelah membeli alat pengeras suara, saya melakukan lagi koordinasi dengan teman sejawat untuk membuat rekaman suara dalam 2 bahasa untuk sosialisasi protokol kesehatan. Tahapan kegiatan yang keempat adalah menyampaikan informasi melalui pengeras suara. Jadi pada tahapan kegiatan ini saya melakukan sosialisasi melalui speaker yang ada di ruang isolasi dalam 2 bahasa. Kegiatan yang kelima adalah membuat kuesioner tentang keberhasilan penyampaian informasi. Yang pertama itu adalah kita melakukan konsultasi dengan mentor. Jadi di tahapan kegiatan ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor tentang jumlah pertanyaan, kata-kata yang digunakan dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada keluarga pasien. Kemudian yang tahap kedua adalah membuat kuesioner pengetahuan tentang protokol kesehatan. Jadi di sini kita membuat desain kuesionernya dengan membuat koordinasi dengan teman sejawat yang mengerti bahasa Lauja. Jadi kuesionernya itu dalam 2 bahasa. Yang ketiga adalah melakukan pencetakan kuesioner. Setelah dibuat desain kuesioner, kita melakukan tahap pencetakan. Yang keempat adalah membagikan kuesioner. Jadi setelah dicetak, kita membagikan kuesioner kepada keluarga pasien. Kuesioner dibagikan kepada keluarga pasien dalam 2 tahap, yaitu sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi. Kemudian yang kelima adalah melakukan tabulasi data. Setelah membagikan kepada keluarga pasien kurang lebih 1 minggu lebih, kita melakukan tabulasi data. Jumlah responden yang didapat berjumlah 15 orang. Dan yang keenam adalah melaporkan hasil kegiatan kepada pihak manajemen. Setelah melakukan tabulasi, hasil yang kita dapat berdasarkan kuesioner kita laporkan kepada pihak manajemen. Kesimpulan, selama 4 minggu penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan hasil melakukan kegiatan mencetak leaflet protokol kesehatan dan penyakit menular membuat poster protokol kesehatan 5M untuk ruang isolasi, mengadakan pengeras suara untuk media penyampaian informasi melalui pesan suara, dan melakukan sosialisasi kepada keluarga pasien yang datang berkunjung sebanyak 15 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah menunjukkan dari 15 orang yang telah diberikan sosialisasi, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terhadap protokol kesehatan 5M dalam mencegah COVID-19. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih untuk Cik Jamil. Selanjutnya mohon tanggapan dari Bu Mentor. Mana Bu Mentor tadi? Bu Mentor Hilda, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Coach dan Inji, berdasarkan aktualisasi yang kami lakukan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Terima kasih. Mantap. Cukup ya. Terima kasih Ibu Mentor. Selanjutnya Pak Patri selaku penguji, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Coach Bude Yuli, Ibu Mentor, Ibu Hildawati, serta Lasar kita hari ini Pak Jamil dan host kita Pak Aldi. Saya langsung saja terhadap Pak Jamil. Yang pertama bahwa penyampaian nilai-nilainya aneka dipaparkan dengan baik. Dan kemarin sebelumnya juga kita waktu rancangan kenapa ini diangkat misalnya terhadap suku Lauje. Dampak baik dari sosialisasi terhadap suku Lauje sebelumnya kan
mereka biasa berkumpul, mereka datang langsung. Itu dampak yang terlihat langsung seperti apa? Karena kalau dampak dari hasil kuesioner sendiri, menurut saya pengetahuannya meningkat. Tetapi dampak perilaku yang ketika sekarang berkunjung seperti apa? Sebelumnya maaf Pak, selama saya melakukan aktualisasi, tidak ada orang Lauja itu masuk Pak, cuma penduduk lokal sini Pak yang ada. Halo, putus. Ya, jadi saya tidak melakukan sosialisasi dalam bahasa Lauja Pak, karena tidak ada pasien yang orang Belai atau bahasa suku Lauja itu Pak yang masuk. Iya. Tadinya sebelumnya kan Maksudnya bahasa daerah apa yang kau pakai? Kenapa Bude? Bahasa daerahnya bahasa daerah apa? Bahasa Lauja Bude. Jadi rencananya pakai bahasa Lauja, cuma berhubung selama aktualisasi pasien juga kurang yang masuk dan tidak ada orang Lauja, yang masuk itu cuma orang sekitar pantai, jadi saya sosialisasinya cuma pakai bahasa Indonesia Bude. Tapi persiapan Iya, siap, video Bu. untuk Laujen, yang untuk video bahasa Laujen ada juga. Dalam 2 bahasa. Iya, oke. ya. Oh, berarti kan sebelumnya hasil pengamatan bahwa ada yang dari ini kesasarannya kan suku Lauje. Iya. Salah satunya. Ya. Sebelumnya kan hasil pengamatan bahwa ketika di IGD teman-teman suku Lauje ini kan banyak yang tidak paham. Iya. Ya. Berarti selama sebulan ini apakah ada orang dari suku Lauje yang turun juga? Tidak ada. Selama sebulan. Oh ya. Iya, Aktualisasi ini. Selama aktualisasi ini Pak, kebetulan rumah sakit kita lagi kurang kunjungan pasien Pak. Sudah menurun. Sebelumnya mereka berkunjung seperti apa? Yang itunya. Mereka gimana sebelumnya yang mereka berkumpul, mereka tidak. Ya. Sebelum aktualisasi ini Pak, mereka biasa ada turun gunung, dan orang itu biasa kalau turun ke rumah sakit itu banyak Pak, biasa sampai 10 orang, 20 orang satu. Iya. Oke. Selanjutnya tadi ada 15 yang dijalankan hasil kuesioner. Itu dari 15 orangnya ditemukan pada saat aktualisasi Pak. Jadi sebelum saya melakukan sosialisasi, pertama saya bagikan kuesioner. Setelah itu saya memberikan penjelasan tentang protokol kesehatan dan penyakit menular. Setelah sosialisasi, saya memberikan lagi kuesioner untuk melihat apakah yang saya sosialisasikan ini mereka mengerti atau tidak Pak. Oke. Dan sasarannya tadi ada bisa diinikan mungkin yang bahasa dengan suku Lauje. Ya, bahasanya seperti apa itu? Oh, ini saya begini. Ya. Ayo menerapkan protokol kesehatan. Maime menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Atau dalam bahasa Lautnya, memakai masker. Cara menyampaikan masker yang baik dan benar. Caranya mau pakai masker paila. Kemudian di sini ada 4 langkah tentang menggunakan masker yang benar. Yang pertama, tariklah kedua tali ke belakang dan kaitkan di daun telinga. Diitan masker litolumie. Kemudian yang kedua, tariklah bagian atas tengah dan bawah sampai dagu. Kita atangomae maskere duta enge. Yang ketiga, tekan kawat di bagian atas masker akan menempel mengikuti tekstur. Kita kawatnya maskere menempel di enge. Yang keempat, jika selesai menggunakan masker, buanglah masker pada tempat sampah dengan cara memegangnya tanpa menyentuh bagian dalam. Kolam pasome pakai masker limbae li tong sampah. Yang kedua, mencuci tangan atau dalam artinya cara menampase 5. Yang pertama, cara mencuci tangan itu adalah gosok telapak tangan kanan dengan tangan kiri menggunakan
dengan gerakan memutar atau J-nya GGC 5 mie, Lupe di 5, Manong, Jopo Oike. Yang kedua adalah telapak tangan kanan atas punggung kanan dari masuk ke selaju dengan gerakan mendorong satu arah dan sebaliknya. GGC TL 05 OIG, Jopadute Sofua. Yang kedua, jari tangan kanan masuk ke setelah jari tangan kiri dengan gerakan mendorong satu arah. Dalam metodologinya di 5 Moano Mensia li Tanganu Sofua. Yang keempat, letakkan punggung jari jari pada telapak tangan satunya, dari saling mengunci gerakan ibu jari. Kembali lagi jam 1 ya. Sesuai di sini. A lima seluyo. Siap. Yang kelima, ibu jari diusap pada oleh tangan kanan, dimulai oleh jari telunjuk sampai ibu jari dengan gerakan satu arah dan sebaliknya. Oke, Pak Jamil. Ya. Oke, saya pikir lengkap memang translate-nya. Bisa dengan bahasa Indonesia dengan ini. Bisa didengar? Ya, Pak Jamil. Tadi ini yang 15 orang kuesioner itu bukan Lauje berarti ya, karena tidak sempat Lauje datang. Tidak sempat, tidak ada. Oh ya. Untuk speakernya sendiri, bagaimana fungsinya? Kemarin saya ke Palu, Pak, beli itu speaker. Di toko apa? Toko mahkota, Pak. Jalan mengisi dia. Iya. Kalau itu ya. Halo, dia bagaimana? Halo. Ya, Pak. Ya, bagaimana bagaimana tata caranya itu yang menjalankan speakernya? Pada saat orang ramai berkunjung atau kemarin kan ada rekam itu yang diputar? Saya buat suaranya Pak dalam bentuk rekaman. Saya upload di YouTube, kemudian nanti saya bikin pada saat jam kunjungan, saya buka dengan kata-kata bahasa Indonesia, baru itu saya putar dalam bahasa yang diupload tadi Pak, yang di YouTube itu, jadi pakai HP. Oh iya. Berarti maksud kemarin kan sasarannya 2, masyarakat pengunjung dan suku Lauje. Iya Pak. Saat ini dan ternyata dalam sebulan ini kunjungan Lauje itu kurang. Iya. Ya, tetapi maksud saya konten-konten telah disiapkan. Ya, dan memang kita juga tidak bisa mengintervensi sampai sejauh itu, misalnya bahwa kita harus pastikan Lauje akan datang. Ya, tetapi tahapan kegiatan ini saya pikir sudah dijalankan dengan baik dan runut sesuai dengan rancangannya. Nah, dalam hal ini saya apresiasi juga terhadap Pak Jamil, karena misalnya melihat isunya juga di IGD dan juga isu itu langsung bisa dirasakan oleh tenaga kesehatan sendiri maupun masyarakat pengunjung yang lain. Mungkin dari saya untuk kuesionernya nanti tetap menunggu saja, dari kalau ada kunjungan Lauje tetap dijalankan ke mereka karena sudah dibuat ya. Iya Pak. Ya, tetap nanti kalau datang ya, karena tidak mungkin kita kunjungi pergi di Lauje sana Pak. Membuat nanti kalau datang dibuat saja. Artinya kita dalam hal ini kita beri kepercayaan penuh terhadap Pak Jamil. Itu dari saya, mungkin karena memang ya Bu Coach ya, kita tidak bisa lagi misalnya mau ke sana, mau kunjungi, mau ini gitu. Nah, tapi dengan kerja-kerja goyang ya, gempa ya. Saya goyang di sini. Iya, sama. Masih goyang ini. Iya. Iya. Ada yang di lantai 2, yang di lantai 2 itu lah, jangan lantai 2. Saya lantai 1. Pelan-pelan goyangannya. Oke. Lumayan ya. Oke. Bisa itu
speakernya dipasang di mana? Digantung Tidak Pak, atau aman? Tapi aman ya. di near station Pak. Jadi Sama kayak aman pasien. Iya. Lari orang di situ. Ini di anu ini. Ini tempatnya Pak Aldi. Lantai 2, karena di sana lantai 2 di kantor itu. Jadi agak takut. Iya agak takut. Lantai 2. Ayo juga bahaya. Sehat-sehat Ki. Oke, coba Pak Aldi, Pak Aldi, Pak Aldi. Kenapa kaset kita siap begini? Iya. Iya ya. Suaranya masuk. Profesional Iya. dan dadakan. Ya. Oke. Ya, Pak Jamil. Ya Pak, siapa? Pak Jamil, speakernya itu jadinya jadi aset rumah sakit. Ya Pak, saya dibakar ke rumah sakit Pak. Iya, iya. Nanti dari nanti proses hibahnya dibuat saja dari rumah sakit seperti apa penyerahan hibah, karena nanti masuk di aset itu. Iya Pak, siap Pak. Iya, dihibah, karena kalau tidak dihibah tidak jadi aset, nanti suatu saat misalnya dia ada yang bawa pulang kan dianggap bawa punya, itu nanti itu juga tidak apa-apa. Jadi dipastikan nanti Pak Jamil bahwa dia masuk dalam catatan aset rumah sakit. Ya siap Pak. Ya, yang Pak, karena nanti ini sudah pakai uang sendiri, sudah beli, ya. Jadi saya harapkan salah satunya ini saran dari saya, dipastikan nanti di bagian aset itu menjadi catatan aset. Nanti ada dibuat berita acara hibah dari Pak Jamil kepada nanti itu proses-proses teknis. Tapi ini dipastikan dia menjadi catatan aset rumah sakit, milik rumah sakit. Iya Pak, sudah Pak. Kemarin sudah dilaporkan juga ke Bendahara Barang dan Aset. Oke. Saya selanjutnya bahwa sedikit saja kita saling tetap mengingatkan bahwa pesan-pesan dari nilai-nilai pelatihan kita, nilai-nilai dasar ASN itu tetap ditanamkan, karena ini yang menjadi harapan dari pelatihan kita ini. Karena pelatihan kita ini juga menggunakan biaya yang cukup dan juga waktu yang cukup banyak. Ibu Coach Bude Yuli, mungkin itu saja dari saya. Oke, saya terima kasih. Ya, semangat Pak Jamil. Ya, terima kasih Pak Pengurusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan apa saja yang dilakukan benar apa enggak. Kemudian makasih Bu siapa tadi? Lupa. Bu Heldawati ya selaku mentor atas bimbingannya, dan sukses ya, sempat pusing kepala saya ini tadi. Sukses selalu untuk Dek Jamil, semoga jadi PNS yang baik ya, yang berinovasi terus. Amin. Mengeluh, pokoknya semangat terus ya. Saya kira itu terima kasih sekali lagi, saya berikan apresiasi untuk Dek Jamil yang sempat beli pengeras suara ya. Gitu. Kita berikan aplaus untuk Dek Jamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Yuli yang selaku coach telah memberikan bantuan-bantuan kepada Pak Jamil, terus kepada saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fadli selaku penguji yang memberikan masukan-masukan selama ujian kepada Pak Jamil, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Heldawati selaku mentor yang telah membimbing Pak Jamil di tempat lokusnya. Untuk sesi kali ini saya ucapkan terima kasih dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita masuk jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1. Iya. Jam 1 Bude. Jamil boleh di stop.